Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana pengerjaan dimulai dari transaksi atau dokumen 15. Sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana pengerjaan di dokumen 14. Di dokumen 15 ini adalah transaksi bukti penerimaan kas, di mana di sini keterangannya adalah penjualan tunai satu-satunya kendaraan atau vehicle yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini kita menerima sebesar 145 juta karena itu sesuai dengan harga pasar kendaraan tersebut. Nah, sebelum melanjutkan pengerjaan, di sini kita melihat di sini yang kita jual adalah kendaraan. Kalau kalian sudah pernah belajar mengenai pinjaman aktiva tetap, maka kalian bisa langsung mengerjakan. Jika belum, maka dengarkan dulu penjelasannya. Dilihat di sini vehicle at cost dan vehicle akumulasi. Artinya kan di sini ini adalah kendaraan satu-satunya. Jadi dimulai dari neraca saldo, kita kembali ke neraca saldo. Di neraca saldo itu ada kendaraan, harga perolehan kendaraan namanya vehicle at cost dan vehicle akumulasi. Jadi ada akumulasi penyusutan. Artinya kendaraan tersebut sudah disusutkan. Kita salin di sini supaya lebih mudah. Di sini angkanya 160 dan 10 juta. Di sini 160, di sini 10 juta. Ya. Di sini harga perolehan kendaraan kita 160 juta, kemudian akumulasinya 10 juta. Sehingga saat penjualan kendaraan tersebut kendaraan kita mempunyai nilai buku atau nilai aktiva tetap tersebut setelah disusutkan. Rumus dari nilai buku itu adalah harga perolehan dikurang dengan akumulasi. Nah, berarti nilai buku kendaraan kita. Jadi nilai buku kendaraan kita itu 150 juta. Ya, 150 juta. Jadi nilai buku kendaraan kita 150 juta. Kemudian di harga pasar atau di harga jual kita menjual kendaraan tersebut sebesar 145 juta. Berarti di sini ada yang namanya kerugian sebesar 5 juta. Ya. Perlu dipahami, tadi kita beli seharga 160 di awal. Itu dengan vehicle at cost. Di sini harga perolehan kendaraan tersebut 160 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan, berarti sudah kita kurangi nilainya dengan penyusutan dengan metode garis lurus mungkin ini ya. Di sini sesuai dengan perintahnya metode garis lurus sebesar 10 juta, berarti ada penurunan nilai. Jadi semua aktiva tetap mengalami namanya penyusutan kecuali tanah. Jadi kendaraan kita awalnya 160 juta, kemudian disusutkan sebesar 10 juta. Berarti nilai kendaraan saat ini adalah 150 juta. Kemudian kita jual sesuai dengan harga pasar kendaraan sebesar 145 juta. Berarti kita telah mengalami yang namanya kerugian sebesar 5 juta. Kemudian kita masukkan ke jurnal penerimaan kas karena sesuai dengan bukti transaksinya yaitu bukti penerimaan kas. Jadi masukkan di sini tanggalnya. Tanggal 11 Desember DKM 122 ya. Jadi tanggal 11 DKM 122. Di sini penjualan kendaraan. Kas yang kita terima yaitu sebesar tadi 145 juta sesuai dengan harga jual. Kemudian di sini lihat, ketika kita menjual kendaraan tersebut, maka nih ya, maka vehicle at cost dan vehicle akumulasinya harus kita nolkan. Berarti caranya nolkan, awalnya vehicle at cost-nya berada di debit. Berarti kita taruh di kredit. Berarti vehicle at cost itu berada di kredit. Ya. Vehicle at cost-nya sudah dikredit, jadi sudah ketahuan apa yang dikredit sebesar 160 juta. Oke. Kemudian vehicle akumulasinya awalnya dikredit, maka kita taruh di debit.
karena harus kita nolkan, karena kita jual berarti barang itu sudah tidak ada lagi, berarti tidak ada lagi penyusutan dan tidak ada lagi harga perolehan. Di sini muncul 10 juta. Nah, kemudian apa lagi? Nah, di sini kan masih belum balance ya, 145 dan 10. Berarti di sini 155 di debit, di sini 160 untuk yang kredit. Tadi kan kita mengalami yang namanya kerugian. Namanya rugi itu biasanya ditaruh di debit. Kalau dia laba ditaruh di kredit. Karena laba itu menambah modal, makanya laba itu selalu ditaruh di kredit. Karena di sini muncul namanya kerugian, maka kita masukkan di sini gain and loss sales of vehicle. Ya. Munculkan di sini sebesar 5 juta. Di jurnalnya nanti nomor akunnya kita isi, saldo, ini gain and loss nya, kemudian vehicle akumulasi, vehicle at cost. Ya. Untuk mempermudah kita, kenapa harus diisi sih nomor akunnya? Untuk mempermudah kita dalam pembuatan rekapitulasi. Kemudian kita lanjut ke transaksi 16. Di sini transaksi 16 ada bukti penerimaan kas. Jadi di dokumen 16 bukti penerimaan kas lagi. Di sini adalah pembayaran cicilan angsuran atas faktur FPJ 11 tanggal 25 November 2017. Jadi di sini kita menerima pokok angsuran sebesar 3.300.000, ada bunganya berarti pendapatan bunga sebesar 330, sehingga jumlah yang kita terima yaitu 3.630. Karena menerima angsuran dari faktur, maka yang kita tulis adalah nama tokonya yaitu toko niaga. Itu tadi BKM 12.3 ya. BKM 12.3 tertanggal 12. Ini tertanggal 12. Berarti kita masukkan tadi 3.630. Jadi transaksi ini sama dengan transaksi tanggal 5. 3.630, di sini 3.300. Di sini 330. Kemudian kita lanjut ke dokumen selanjutnya yaitu dokumen 17. Dokumen 17 di sini ada faktur. Faktur yang kita terima dari PT Nirwana. Berarti kalau kita menerima faktur, dari perusahaan lain, berarti ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Ketika kita menerima pembelian secara kredit, itu kita tidak menerima faktur asli. Ini harusnya di sini ibu tandain kopi. Di soal harusnya ditandain kopi, tapi harus kadang-kadang kan namanya dalam dunia nyata, dalam transaksi nyata, itu biasanya kita dapat, kalau biasanya ada beberapa rangkap faktur, dia tuh ada warna putih, kuning, merah. Nah, biasanya kalau kita bayarnya cash atau bayarnya tunai atau sudah lunas, itu biasanya kita dikasih yang warna putih, artinya faktur yang asli. Tetapi kalau misalnya kita masih ngutang atau berupa faktur masih dalam bentuk kredit, berarti kita menerima yang salinan. Jadi fakturnya itu berupa faktur salinan, yaitu faktur di lembar kedua atau ketiga. Nah, ini
karena ini transaksi pembelian, ini ibu anggap ini adalah faktur salinan di lembar kedua. Jadi ini adalah transaksi pembelian. Kita masukkan transaksi pembelian seperti biasa, yaitu di jurnal pembelian dengan keterangan PT Nirwana tanggal 13 Desember ya. Nomor fakturnya copy dulu. Di sini PT Nirwana. PPN income. PPN income-nya dimasukkan sesuai dengan transaksinya, yaitu PPN-nya 9.400.000. Kemudian merchandise inventory yaitu subtotal. Kemudian accounts payable itu total akhir. Jangan lupa setelah itu kalian masukkan ke kartu persediaan. Nah, di sini kita masukkan tanggal 13. Di sini masukkan lagi nama akunnya, di sini pembelian. Masukkan jumlahnya, yaitu di sini lemari S, sesuaikan lemari S berarti 22, harganya 2 juta, berarti tidak ada perubahan ya. Ini dikalikan 22 dikali 2 juta. Ini dijumlahkan. Ini copy rumus aja ya. Jadi kalau kalian jumlahkan di 18 tambah 22 berarti 40, totalnya juga 36 tambah 4 80. Karena di sini tidak ada perubahan harga, maka tetap harganya 2 juta. Kemudian di sini di tanggal 13 juga yang sama. Nah, masukkan di sini pembelian. Masukkan angkanya. Untuk AC kita beli 20 unit dengan harga 2.500.000. Ya. Jika ini sudah transaksi 17 selesai. Kalau sudah masuk kartu persediaan berarti sudah oke. Kemudian kita lanjut lagi ke transaksi 18. Di sini ada nota kontan. Nota kontan yang mengeluarkan adalah kita. Berarti kita melakukan transaksi penjualan secara tunai. Di sini kita menjual 15 unit lemari es, 15 unit AC, seharga sekian 2,5 juta dan 3 juta. Dan kita masukkan langsung ke jurnal kas masuk, berarti ada transaksi. Jadi ini sama transaksi dengan transaksi nomor 9 ya. Di sini FPJ 123. Nomornya nggak urut ya. Harusnya di sini sesuai dengan MK ini ya, MK 121. Tapi nggak apa-apa lah. Masukkan tanggalnya itu tanggal 14. Kenapa kita dapat kopi? Siapa tahu kalian berpikir kenapa sih kopi? Kalau nota kontan kan berarti anggap nih faktur ya, faktur. Kalau kita jualannya secara tunai, otomatis yang kita kasihkan adalah yang asli, sehingga yang ada di tangan kita adalah yang salinan. Nah, maka kenapa kita dapatnya yang kopi? Jadi yang di tangan kita kan yang salinan. Kalau itu tunai. Kalau itu kredit, maka kita memberikan kepada orang juga yang salinan di tangan kita yang asli. Begitu orang itu sudah lunas, maka kita baru serahkan yang asli. Itu sistemnya. Jadi ingat kalau kalian jualan juga ya, kalau kalian punya nota kayak gitu kan ya, orang itu masih belum lunas atau baru DP, maka serahkanlah yang salinan saja. Begitu mereka sudah melunasi, maka kalian baru boleh memberikan yang asli. Itu di sistemnya. Di sini transaksinya jurnalnya sama ya, seperti yang di awal di tanggal 9. Jadi di sini cash sales. Kemudian nanti ada cost of goods sold. Nanti kita cari cost of goods sold-nya, angkanya dari mana. Ini ibu copy aja. Nanti kalian ya bikin copy, berarti kalian salin aja. Pertama cash in bank. Cash in bank berarti ambil angka yang total akhir 91 juta, berarti kan orang bayarin pasti yang 91 juta. Ada value di sini.
karena copy aja. Nah, 91 juta. Kemudian sales of merchandise-nya itu adalah yang subtotal, yaitu 82.500.000. Kemudian ada PPN, masukkan PPN 8.250.000, itu 10% dari salesnya. Kemudian jika ada frag, di sini ada enggak frag tadi? Oh, ada fragnya 250.000. Maka jurnal yang belum kita masukkan itu adalah merchandise inventory ya. Merchandise inventory-nya cara ngitungnya gimana? Kita masukkan dulu ke kartu persediaan. Jadi kita masukkan tanggalnya, itu tadi tanggal 14 ya. Masukkan ke kartu persediaan di tanggal 14. Masukkan di sini penjualan. Angkanya kalian ambil. Di sini 15 ya kita jualnya. Nah, maka di sini ditaruh 15. Harganya jangan ambil harga yang difaktur. Kalau difaktur kan kita jualnya seharga 2,5 juta ya. 2,5 juta ini. Kok nggak ada untung ya? Oh, ibu salah lihat ini. Nah, ibu salah masukkan. Oh, ini ya. Ibu tadi lihat yang lemari S. Mohon maaf. Nah, berarti di lemari S di sini 15. Kita jual harga 2,5 juta. Tapi di sini harganya 2 juta. Berarti kita ikutin ambil yang harga 2 juta. Nah, maka di sini dikalikan. Berarti totalnya 30 juta untuk harga lemari S. Berarti itu sudah kelihatan tuh ya untungnya berapa. Kemudian untuk di sini kita jualnya 3 juta tetapi harga aslinya cuma 2,5 juta. Berarti sudah kelihatan satu unitnya kita untung 500.000 ya. Dikurangkan ya, kalau dia di out berarti yang dari saldo kita kurangkan. Kenapa dapatnya 17? 32 kurang 15 17, 80 dikurang 37 500 42 500. Nah, sekarang bagaimana kita mengambil angka kartu persediaan tadi, yaitu cost of goods sold dan merchandise inventory. Ini kalian ambil total yang dari total lemari S tadi kan keluarnya 30 juta. Ini 30 juta ditambahkan dengan yang di AC, yaitu di bagian outnya ya tadi 37.500, sehingga harga pokok penjualannya itu 67.500. Ini merchandise inventory-nya pun sama, jadi merchandise inventory dan HPP itu selalu sama, jadi debit kredit sama. Nah, ini untuk transaksi 18, jadi sama seperti di tanggal 9 ya untuk dokumen 18. Kemudian dokumen 19 ini voucher kas kecil, ini adalah pemeliharaan dan reparasi alat-alat, itu masukkan ke petty cash, yaitu VKK 12/6 tanggal 16 ya, 16 VKK 12/6. Keterangannya tadi pemeliharaan dan reparasi alat-alat, ini ibu copy aja. Ini masuk akun apa? Kita cek ada enggak akun. Ini ada maintenance ya, dimasukkan maintenance and repair expense. Cari saldonya, maintenance ya. Maintenance, kemudian masukkan lagi angkanya yaitu 900.000. Di sini juga 900.000.
Ini sudah untuk transaksi 19. Kemudian transaksi dokumen 20 itu ada bukti pengeluaran kas, di sini ada jumlah hutang, ada denda di sini ya. Ada jumlah yang dibayar. Ini untuk pelunasan faktur NP 811 tertanggal 18 Oktober. Kita masukkan dulu bukti pengeluaran kas ya. Berarti kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Masukkan ke jurnal pengeluaran kas tanggal 20. Tanggal 20 tadi kita bayarnya ke PT Alam Sutra ya, PT Alam Sutra. Masukkan hutangnya, berarti hutangnya ini ya, jumlah hutang 44 juta. Jadi kita masukkan 44 juta. Kas yang kita bayar itu 44.440. Masih nggak balance ya antara debit dan kredit karena ada di sini yang namanya denda. Kita lihat akun denda itu adalah biasanya late fee ya, late fee expense. Akun late fee expense di sini udah kelihatan ya, coba dulu ya. Di neraca saldo ada munculnya late fee expense. Masukkan di bagian others late fee expense. Jadi di daftar saldo, di daftar akun ada nggak late fee expense, harusnya ada ya. Tadi itu ada berapa. Sini dendanya adalah 440.000. Nah, kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal 21. Itu dokumen 21. Di sini ada kopi faktur, yaitu faktur penjualan. Angsuran ini harusnya bukan kopi ya. Jadi ini kalian nanti hapus aja tanda kopinya. Jadi ini adalah faktur asli, berarti kita melakukan transaksi penjualan secara kredit, kan yang aslinya sama kita. Di sini FPJ 12.3, dan nomornya sama ya. Ini namanya soal itu kadang bisa salah untuk penomoran tanggal 20. Jadi masuknya ke sales of installment journal ya. Jadi masuk ke jurnal penjualan tanggal 20. Di sini toko Ken. Ya. Nanti Ibu lanjutkan. Maaf ya Ibu stop dulu. Nanti Ibu lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.